Menurut Gomez, pemerintah selalu menyalahkan kondisi global tentang perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Indonesia sama sekali tak bisa tumbuh di atas 5%. Apalagi mencapai impian Presiden Joko Widodo, di awal kampanyenya yang menargetkan ekonomi 7%. Elvan Gomez, pengacara senior dan praktisi hukum saat ditemui di kawasan Percetakan Negara Jakarta Pusat Rabu sore, 17 Januari 2024, menceritakan tentang alasan pemerintah. Menurutnya, hampir semua penjelasan tentang kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dikaitkan dengan kondisi perekonomian dunia. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset dari target, faktor eksternal yang dijadikan kambing hitam, perang dagang AS-Cina, kebijakan The Fed, harga minyak dunia, ketegangan di Timur Tengah, pertumbuhan ekonomi Cina yang melemah, harga komoditi dunia, proses pemakzulan Presiden Donald Trump, dan masih banyak lagi, kata Elvan Gomez. Ketika ekonomi Cina melempem, artinya permintaan komoditas ke Indonesia tentunya juga berkurang dan penurunan ekonomi Cina berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan tentunya akan mempengaruhi proses pemakzulan Jokowi, kata Elvan Gomez. Politik di negara Indonesia dalam rangka pergantian kekuasaan itu dipengaruhi juga oleh kekuatan global. Nah, kekuatan global yang ada sekarang itu adalah pemerintah Cina, kekuatan global Amerika. Cuma sekarang kan permasalahan yang terjadi, Cina penurunan dalam ekonominya dan dia tidak akan mampu untuk melakukan membackup kekuatan ekonomi bermain di tingkat di luar Cina. Begitu juga Amerika dengan pertumbuhan global 2,1%. Itu juga mempengaruhi juga dalam untuk dia bermain dalam percaturan politik, terutama di Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dengan adanya kerusuhan di Myanmar, kerusuhan di Papua New Guinea, itu sebagai nyata bahwa kekuatan global Cina dan Amerika tidak mampu untuk melakukan menjaga stabilitas ekonomi di negara-negara yang dia topang. Dan bahkan di sana warga-warga Cina sudah dilakukan penyerangan, sampai Cina pun memberi peringatan pada Papua New Guinea dengan adanya penyerangan juga pada pemerintah Myanmar, dan dia sudah memintakan supaya warganya kembali kepada Cina. Gitu. Nah, di Indonesia ini sudah terasa dengan bagaimananya cawe-cawe politik Jokowi. Sudah ada perlawanan dilakukan oleh, terutama yang jelas nyata oleh masyarakat, yaitu petisi 100 dan juga oleh PDI dengan mengajukan dia ke TUN. Nah, juga dengan adanya keluarnya grup Jarum dan Wing dalam IKN juga menunjukkan adanya keluarnya para konglomerat itu dari strukturnya kekuatannya Jokowi. Malah yang kita lucu, kalau dia keluarkan tetapi dia menambah modal untuk kekuatan di Partai Demokrat. Grup Jarum dan Salim Grup menambah modal untuk kekuatan Partai Demokrat. Nah, ini bisa kita lihat dengan dasar itu, kita bisa lihat bahwa mereka sudah tidak mau lagi ikut dalam percaturan politik. Nah, yang tinggal sekarang satu, adanya frustasi politik dari kelompok-kelompok oligarki yang menyerang kepada kelompok-kelompok yang kelihatan melakukan peningkatan ekstabilitasnya, yaitu dengan nyata satu, pencopotan balihonya Ganjar, pencopotan vetronnya Anies, itu suatu tanda. Dan ini akan menjadi satu bagian dari gugatannya PDI ke TUN untuk jadi standar bahwa pemilu itu tidak akan berjalan dengan adil dan tidak akan mampu melaksanakan pemilu. Nah, dan ini juga kegagalan Jokowi karena dia tidak bisa menciptakan pemilu yang adil dan aman. Karena
Ada kelihatan dengan saling copot, saling rusak. Kan itu bukannya menjadikan kedudukan hukum ya, kedudukan hukum pesta demokrasi yang judi itu sudah tidak kelihatan. Apalagi sekarang pihak Bawaslu sampai saat ini belum ada tindak pidana hukum untuk menertibkan para pelanggar hukum tersebut. Nah, yang ada sekarang saling lapor. Nah, dari gejala tersebut bahwa adanya kekosongan hukum untuk menciptakan pemilu ini jujur dan adil. Itu satu. Yang kedua, telah terbukti adanya bahwa perbedaan batang tubuh dengan pembukaan itu malah merusak sistem hukum yang ada, yang bukanlah menciptakan yang namanya kepastian hukum, negara hukum sebagai perlindungan rakyat itu runtuh. Nah, untuk itu harus segera lapor kembali kepada Undang-Undang 45, menyusun kembali kekuatan politik secara bersamaan dari semua elemen, ya, baik yang ada di birokrasi maupun di luar birokrasi. Nah, itu harus dilakukan. Nah, makanya Gubernur Jokowi makin kencang dan orang-orang Mega juga banyak yang pamit, ya kayak pamit untuk meninggalkan Mega seperti KS Ara itu yang keluar dari PDI dan ikut Jokowi, dan itulah sebenarnya putusan-putusan yang salah. Dan Jokowi bukan tambah kuat, malam itu malah mengatakan suasana. Kalau saya saran, itu yang dilakukan malah memperunci persoalan dan tidak akan memberi kemenangan kepada Prabowo Gibran, malah akan menciptakan satu kerusuhan besar. Nah, amarahnya itu nanti yang bagus duduk bareng, selesaikan duduk dengan bagus, diisi kembali pada Undang-Undang 45, dibentukkan pemerintah dalam keadaan darurat yang diambil dari kelompok-kelompok, semua elemen diambil, duduk susun seperti bagaimana Orde Baru dan reformasi menunjukkan persoalan kenegaraan untuk diselesaikan menuju kepada tujuan menegak di negara seperti Indonesia. Sebenarnya menurut Pak Komeng sendiri pemanggilan buat Jokowi itu layak atau bagaimana sih Pak? Kalau saya dan terus bagaimana sikap Jokowi seharusnya? Kalau saya sebetulnya sudah layak, ada pelanggaran hukum besar dengan cawe-cawe politik dia, dengan keluarnya putusan MK 90 itu udah fakta ya, udah pelanggaran besar terhadap Jokowi yang harusnya dia peduli dengan legowo turun, dan Baslu menyetop pencalonannya si Gibran. Harusnya itu ya dilakukan ya. Ya. Oke, makasih Pak Komeng.